Halo semuanya, video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya tentang bagaimana caranya beriklan dengan benar ya. Jadi di sini saya ingin share cara iklan yang benar supaya kalian tidak boncos saat berjualan online. Oke, langsung aja kita simak videonya ya guys ya. Ini saya akan memberikan tutorialnya atau caranya ini lewat market Tokopedia ya guys ya. Oke, ini di Tokopedia ini ada dua jenis iklan. Yang pertama adalah iklan produk. Jadi iklan produk itu adalah iklan kata kunci pencarian ya guys ya. Jadi dengan iklan kata kunci ini kalian bisa menampilkan produknya di halaman pencarian. Nah, lalu iklan toko ini kita akan bahas dua iklan dulu ya. Jadi dua jenis iklan ini tampilannya berbeda. Iklan produk itu iklan pencarian, lalu iklan toko ini dia munculnya ini di bagian kita akan memberikan sebuah contoh ya guys ya. Misalnya kita akan mencari sebuah produk akrilik ya guys ya, akrilik lembaran. Oke guys, di sini ini muncul pada bagian atas ini. Yang muncul di bagian atas ini adalah iklan kata kunci iklan toko ya guys ya. Jadi iklan toko ini dia munculnya di paling atas di sini. Nah, lalu di bawahnya ini baru iklan produk. Nah, jadi iklan itu jadi ada cara-caranya guys ya. Kita nggak sembarangan top up iklan langsung jalanin aja, itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu ya, tahu iklan produk itu apa, iklan kata kunci apa. Kalau kalian udah tahu, jadi kalian enak tinggal setting kata kuncinya aja guys. Misalkan kita ke bagian iklan ya guys ya, kita ke bagian iklan, kita ke bagian iklan produk ya guys ya. Misalnya kita iklan ini. Nah, di sini misalkan kalian iklan produk di Tokopedia. Di sini kalian buat grup dulu, grup iklan produk. Misalnya kalian punya beberapa produk yang kategorinya sama, misalkan kayak plat nomor rumah atau sejenisnya yang lain gitu. Plat nomor rumah kan modelnya ada banyak. Nah, kalian buat satu grup, lalu kalian masukkan beberapa produk ke dalam grup tersebut. Misalkan di sini saya ingin mengiklankan sebuah huruf timbul ya guys ya. Produknya sama saya sudah dimasukkan. Nah, di sini ada gaya iklan dan kata kunci. Tentukan gaya iklan dan kata kunci yang sesuai dengan strategi beriklannya. Nah, di sini saya sarankan kalian jangan menggunakan yang otomatis ya guys ya. Karena kalau otomatis ini biaya per kliknya itu diatur oleh pihak Tokopedia-nya guys. Jadi kita nggak bisa analisa untuk depannya, bingung. Wah, kata kunci apa nih yang bagus nih? Waduh, gua boncos nih hari ini nih. Jadi kalian tuh pasti nanti bingung untuk analisanya. Jadi saya sarankan kalian belajar untuk memilih kata kunci manual. Jadi kalau manual itu kalian bisa memilih kata kunci sesuai keinginan kalian gitu. Nah, di sini ada gaya iklan dasar.
Jadi biaya iklan dasar itu, iklan akan ditampilkan di halaman pencarian yang relevan, home kategori, rekomendasi, dan halaman strategis lainnya. Di sini saya sarankan sih, kalau misalkan produknya belum ada ulasan, kalian ikut rekomendasi aja, nggak apa-apa. Nah, lalu di sini kalian pilih kata kuncinya ya guys ya. Nah, ini di bagian pentingnya nih guys nih. Contohnya misalkan saya di sini jualan huruf timbul akrilik ya guys ya. Kata kunci yang saya pilih adalah huruf timbul akrilik misalkan. Nah, di sini jenis pencariannya saya pilih spesifik guys. Jadi maksudnya spesifik gimana sih? Nah, maksudnya spesifik ini, jadi misalkan kita memilih kata kunci huruf timbul akrilik. Kalau orang nyari kata kunci, sebentar guys. Kalau orang nyari kata kunci huruf timbul akrilik, misalnya saya cari ya di sini huruf timbul akrilik ya, huruf timbul akrilik. Kalau kata kunci kita di setting spesifik, ini nanti dia bakal muncul lah guys. Nah, ini produk kita muncul di sini. Nah, kalau misalkan kita setting luas, misalnya kita setting luas kata kunci huruf timbul akrilik ini ya. Kalau kita cari di sini hanya huruf timbul, produk kita juga bisa muncul guys. Karena di sini jenis pencariannya luas. Nah, tapi perlu kalian ketahui, kalau misalkan kata kuncinya luas, ini kemungkinan ordernya juga menurut saya kurang ya. Kenapa kurang? Karena misalnya kayak saya di sini jualnya huruf timbul akrilik. Huruf timbul kan ada yang dari kayu, terus mungkin ada yang stiker gitu ya guys ya. Nah, itu jauh berbeda dengan akrilik guys. Jadi misalnya orang mau nyari huruf timbul kayu menggunakan kata kunci huruf timbul, nah tentu saja dia nggak akan order huruf timbul akrilik guys, karena dia nyarinya huruf timbul kayu kayak gitu. Memang kalau dari jenis traffic pencarian luas ini lebih banyak ya guys ya. Untuk trafficnya ini pasti lebih banyak karena jenis pencariannya luas. Tetapi untuk kemungkinan ordernya menurut saya bagusan spesifik ya guys ya. Jadi itu tergantung kalian boleh coba-coba sambil belajar sama seperti saya. Oke, untuk dasar-dasar iklannya mungkin sudah paham ya guys ya. Ini sih yang saya terapkan selama saya berjualan. Nah, misalnya kalian ingin mengiklankan produk di iklan pencarian ya guys ya. Di sini ada biaya rekomendasi guys ya. Nah, biaya rekomendasi ini kalau produk kalian belum terjual, saran saya adalah biaya rekomendasi ini kalian ikutin aja guys biaya rekomendasinya. Misalkan 400 rupiah, kalian ikutin aja 400 kayak gitu guys. Nanti setelah ngikut biaya rekomendasi kalian iklankan. Nah, untuk anggaran harian ini kalian bisa setting ya guys ya. Misalkan per grupnya per harinya mau berapa nih, misalkan 10.000. Waduh, gua takut boncos, 10.000 aja per hari misalkan produk ini ya guys ya. 28.000 misalkan kita iklankan. Nah, nanti kita bisa lihat di sini guys, analisa ya, misalkan yang kemarin gitu guys. Nah, nanti kita bisa lihat di sini, misalnya yang tadi huruf timbul ya guys ya. Nah, nanti kalian bisa cek lagi di sini.
Untuk kata kuncinya, misalnya ada penjualan nih guys, nih huruf timbul yang tadi udah kita iklanin. Nah, kalian bisa cek di sini guys, huruf timbul. Misalnya kita lihat nih guys ya, misalnya ada yang terjual nih guys ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini di kata kunci, wah, kata kunci mana nih yang ngasilin penjualan. Misalnya hiasan dinding huruf ini menghasilkan penjualan. Nah, kalau misalkan kata kunci ini menghasilkan penjualan bagus, boleh kalian naikkan biaya bitnya guys. Nah, biaya per kliknya biar apa dinaikkan, supaya produk kalian ini munculnya. Nah, misalnya kita nyari huruf timbul supaya muncul di halaman atas, jadi kita perlu menaikkan biaya per kliknya ya guys ya. Nah, misalkan ini ya, produk nomor 1 ada di halaman atas, ini pasti biaya per kliknya tinggi guys. Selain dari biaya per kliknya yang tinggi, ini produknya sudah terjual cukup banyak ya guys ya, 1520 piece terjual. Tapi ulasannya tidak ada ya guys ya, mungkin ini tokonya fake order ya guys ya. Oke, yang ini ya guys ya. Nah, ini mungkin biaya per kliknya sangat tinggi guys, sehingga dia bisa muncul di halaman pertama. Lalu ditambah dengan biaya per kliknya ini dia sangat tinggi guys ya. Dia berani guys, karena memang produknya ini sudah terjual cukup banyak ya guys ya, dan sudah ada ulasan yang cukup bagus, sehingga terlihatnya lebih terpercaya ya guys ya. Produknya kualitasnya sudah bagus ya guys ya. Mungkin kalau untuk iklan sih gitu aja sih guys ya, sebetulnya simpel. Cara saya beriklan seperti ini cara saya, dan ini adalah hasil saya berjualan, bekerja ya guys ya. Ini hasil saya bekerja berjualan. Di sini saya mendapatkan omset 39.438.576 rupiah ya guys ya. Produk dilihatnya ini 23.000 guys. Tingkat konversinya ini 1,56%. Pesanannya ada 373 pesanan guys. Nah, biaya iklan yang saya keluarkan ini untuk mendapatkan omset segini, saya harus keluar biaya iklan 4.491.647 rupiah guys ya. Mungkin ini masih di angka 14 ya guys ya, 14,5 ya guys ya. Sebetulnya sih ini belum bagus ya guys ya. Tapi kalau buat saya ini nominalnya cukup lumayan besar lah guys ya. Oke guys, mungkin sekian, kalian boleh coba untuk cara-caranya ini. Jadi untuk kata kunci ini saya sarankan untuk toko-toko baru ya guys ya, untuk meminimalisir boncos atau rugi. Saran saya untuk jenis kata kuncinya itu pakai kata kunci yang spesifik aja guys, supaya kata kuncinya ini sangat relevan ya guys ya, cocok lah sama produk yang kalian jual. Jadi supaya konversinya juga bagus ya guys ya. Mudah-mudahan toko kalian bisa rame setelah menerapkan cara saya ini. Yang terpenting adalah semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang berjualan. Semangat selalu dan semoga sehat selalu. Terima kasih.